Nomor hadis 3958. Hadatsana Ahmad ibnu Abdata Hadatsana Hamad bin Zaidin an Abi Imran al-Jauni Anil Musa'ath bin Thorif an Abdillah bin Somit an Abi Dar. Qala berkata Abu Dar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa bagaimana anta kamu ya Abu Dar, wahai Abu Dar. Wa mautan dan kematian tusibu menimpa apa kematian anasa pada manusia. Hatta sehingga tukawama dihargai apa al-baitu rumah bil wasif dengan budak, atau wasif itu bermakna kuburan, yakni menghendaki sapa nabi al-qabra pada kuburan. Artinya begini, wahai Abu Dar, kira-kira gimana nasibmu nanti kalau ketemu suatu zaman yang mana di situ akan banyak orang mati. Jadi wa mautan tusibun nas, banyak orang mati sehingga rumah itu dianggap atau dihargai seperti budak atau seperti kuburan. Artinya akan banyak gedung-gedung yang tidak berpenghuni karena penghuninya pada mati, pindah alam, ya. Akan ada era seperti itu. Jadi ada kematian massal. Ini ya, dilihat saja dalam sejarah itu sudah ada apa belum? Belum kayaknya. Kalau COVID belum massal. Karena satu kampung paling mati 5, 10 gitu kan. Kalau ini betul-betul massal. Banyak rumah-rumah bagus itu tidak berpenghuni karena penghuninya sudah pindah alam. Jadi rumah itu dihargai seperti kuburan. Kalau COVID itu belum massal itu. Qultu berkata aku, makhoro tidak memilihkan sapa Allah li bagiku wa rasuluhu dan utusannya Allah. Auqala atau berkata sapa Abu Dar, Allah utawi Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah iku a'lamu lebih tahu. Lah aku ya hanya bisa ngomong seperti itu ya. Ya, Allah Rasul tidak memberikan pilihan kepadaku. Atau aku mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, kan ngono. Qala bersabda siapa Rasul, tasobar, ya menyabar-nyabarkanlah kamu. Ya kamu harus betul-betul bisa bersabar. Umpama ketemu masa itu, karena yang mati itu bisa istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, keluargamu, tinggal kamu sendirian. Ya, seperti itu. Ya, sabar dan menyabar-nyabarkanlah. Ya, itu. Sabar dan menyabar-nyabarkanlah. Jadi ojo dipikir sederhana sing mati wong liya ngono aja. Nah, bisa jadi yang mati itu ya keluarga kita. Nah, sing mati wong liya gak patek sedih. Kan ngono kan? Nah, kalau itu keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, waduh, ya itu butuh kesabaran.
mudeng ya. Qala bersabda Nabi, kaifa bagaimana anta kamu Abu Dzar, wajuan dan kelaparan, tusibu menimpa apa kelaparan anasa pada manusia, yang mana kelaparannya itu betul-betul merata, betul-betul merata. Ya, kita hidup di akhir zaman ya layak ngaji seperti ini, itu layak, sangat layak. Akan ada seperti itu. Hatta ta'tiya sehingga datang kamu masjidaka pada masjid kamu. Fala tastati'a maka tidak mampu kamu antar ji'a jika kembali kamu ila firasika pada alas tidurmu. Jadi saking laparnya itu kamu berangkat ke masjid sudah tidak bisa pulang lagi. Ya, yes, entah mati di jalan atau mungkin ya pingsan di jalan. Wala tastati'a dan tidak mampu kamu antakuma jika berdiri kamu min firasika dari alas tidurmu ila masjidika pada masjidmu. Umpama kamu di tempat tidur itu saking laparnya itu untuk bangun pergi ke masjid sudah tidak mampu. Qala berkata Abu Dzar, qultu berkata aku Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah a'lamu yang mengetahui. Ya. Au atau makhoro tidak memilihkan sopo Allah li untukku wa rasuluhu dan utusannya Allah. Ya, waktu itu ya wis diem, yes Allah wa rasuluhu a'lam, aku harus bagaimana itu. Ya piye ya. Nah, qala bersabda Rasul, alaika menetapilah kamu bil ifah pada terjaga. Nanti akan ada niatan begini. Apa enggak minta orang lain aja ya, atau ngemis aja ya, atau gimana, atau bunuh orang aja ya, terus hartanya kita ambil kita makan ya. Wong lapar, ya kan? Kalau lapar terus gini, nanti juga mati, bunuh orang, mentok kita yang dibunuh sama orang itu. Tapi kalau kita berhasil membunuh orang itu, kita bisa ngerampas hartanya untuk makan. Pasti ada pikiran seperti itu. Piye enak. Nah, pesannya Nabi alaika bil ifah. Kamu harus betul-betul terjaga. Yes, betul-betul terjaga. Jangan ada pikiran aneh-aneh itu. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi, kaifa bagaimana anta kamu, wakotlan dan pembunuhan. Yusibu menimpa opo pembunuhan anasa pada manusia. Hatta tukroko sehingga ditenggelamkan opo hijaratu zaid, tanah hijaratu zaid. Hijaratu zaid itu suatu wilayah yang ada di Madinah. Ya. Jadi disebut hijaratu zaid karena batunya hitam-hitam di situ. Ya. Seperti diolesi minyak zaid, gilap-gilap gitu. Nah. Jadi akan banyak pembunuhan di situ. Ya ngono kuwi. Lapar kalau diam saja ya mati. Terus ya bunuh orang aja, gitu kan? Itu bunuh orang aja. Siapa tahu dia punya harta, kita ambil hartanya untuk makan. Saking banyaknya pembunuhan, tanah hijaratu zaid itu tergenang darah. Jadi ditenggelamkan oleh darah.
Qultu berkata aku, makhoro tidak memilihkan sopo Allah li untukku wa rasuluh dan utusannya Allah. Yes, tidak ada pilihan lain. Yes. Itu. Qala bersabda Nabi, ilhaq menyusullah kamu. Menyusullah kamu. Biman terhadap orang anta utawi kamu iku minhu dari orang tersebut. Jadi bergabunglah dengan keluargamu. Yes, pilihannya yaitu, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Jadi menyusullah pada orang yang kamu berasal dari orang itu. Yes, pulanglah ke keluargamu. Pulang. Pulang di rumah. Pintu dikunci. Sudah. Qala berkata Abu Dzar, qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Afala akhudu, apakah maka tidak mengambil aku bisaifi pada pedangku. Saat riba maka apa? Memukul aku bi dengan pedang. Man pada siapapun fa'ala yang mengerjakan diaman dalika pada demikian itu pembunuhan. Loh ini kan ceritanya saya mau dibunuh kan gitu kan. Lah apa saya nggak ngambil pedang terus saya membunuh orang itu. Daripada saya dibunuh mending dia tak bunuh kan gitu kan. Ya kan? Qala bersabda siapa Nabi, sarokta bersekutu kamu atau menyamai kamu. Al-qauma pada kaum idzan ketika itu. Ya, ketika kamu ikut-ikutan membunuh berarti kamu sama saja dengan mereka. Kamu sama saja dengan mereka. Walakin dan tetapi udkhul masuklah kamu baitaka pada rumahmu. Dah, kamu masuk rumah. Ya, kamu jangan ikut-ikut. Qultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, fa'in duhila maka seandainya dimasuki apa baiti rumahku. Nah, kalau mereka masuk nekat masuk rumah saya gimana? Ya. Qala Rasul in khosita, seandainya khawatir kamu an yabharoka, jika mengalahkan kepadamu apa su'a usaifi, cahayanya pedang, ya, cahayanya pedang, fa'alki maka menjatuhkanlah kamu torofa ridaika pada ujung selendang kamu ala wajhika atas wajahmu. Fayabu'a maka kembali dia orang biismihi dengan membawa dosanya orang, wa ismika dan dosa membunuh kamu. Ya. Fayakuna maka ada di Yaman iku min ashabinar dari penghuni neraka. Lah, kalau kamu takut dikalahkan oleh cahayanya pedang, ya sudah, wajahmu kamu tutupi dengan selendang saja. Biar tidak kelihatan, seret, wis. Kalau mau bunuh saya silahkan. Jadi kalau kamu takut dikalahkan oleh cahaya pedang, maka jatuhkanlah ujung selendangmu atas wajahmu. Jadi kamu tutup wajahmu, maka kamu akan dibunuh sama orang itu. Nah, setelah membunuh kamu, dia kembali membawa dosanya sendiri, dan dia menanggung dosa membunuh kamu itu. Sehingga dia menjadi penghuni neraka. Jadi sama seperti yang dilakukan di kisah Qabil Habil itu.
Jadi ini uridu antabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Jadi Habil itu mau dibunuh oleh Qabil ngomong seperti itu. Kalau kamu pengen bunuh aku ya silahkan. Memang aku pengen kamu jadi ahli neraka kok. Karena kamu akan menanggung dosamu sendiri dan dosa membunuhku ini. Di masa fitnah seperti itu. Jadi dilokno, dihujat, dibully, diopo mau meneng wae wis. Diem saja wis. Wis. Itu, diem saja. Ya, diem saja. Itu orang berkelas seperti itu. Kalau bales, nah yes itu sama. Sama. Dibunuh pun diem saja sudah. Akan ada masa seperti itu. Akan ada masa seperti itu. Mentalnya disiapkan. Mentalnya disiapkan. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Muhammad bin Ja'far, dasana Aufun Anil Hasan, dasana Asid bin Al-Mutasammis, dasana Abu Musa. Hadasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna baina yadayis sa'ah, sesungguhnya iku antara depannya kiamat apa laharjan niscaya apa pembunuhan atau gegeran. Di menjelang kiamat itu akan ada gegeran pembunuhan besar-besaran. Ya, pembunuhan massal itu ada nanti. Qala berkata sapa Abu Musa, dulu waktu saya ngaji ini ya yes biasa kan yes. Ditulis gitu. Tapi semakin kesini kok kayaknya mulai nyata ini. Kayaknya mulai nyata. Qultu berkata aku Abu Musa, ya Rasulullah, ma apakah al-harju harju. Jadi harju yang jenengan katakan barusan, inna baina yadai sa'ah lah harjan itu apa? Qala bersabda Nabi al-qatlu, ya pembunuhan massal itu. Faqala maka berkata sopo ba'dul muslimin, sebagian orang-orang Islam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna sesungguhnya kami naktulu membunuh kami al-an sekarang fil amil wahid di tahun yang satu minal musyrikin dari orang-orang musyrik kada demikian wa kada dan demikian. Allah kalau pembunuhan kan biasa Nabi, wong tahun ini saja loh kita sudah membunuh orang musyrik banyak, di sana sekian, di sana sekian, itu kan sik durung dong wong-wong iki. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa tidak ada biqatlil muslikin. Jadi tidak ada apa pembunuhan iku biqatlil musyrikin dengan membunuh orang-orang musyrik. Jadi harju itu bukan kok orang iman membunuh orang musyrik, itu tidak, walakin dan tetapi yaktulu membunuh sapa ba'dukum sebagian kalian ba'don pada sebagian yang lain, ya kalian sendiri itu nanti yang saling bunuh.
hatta yaktula sehingga membunuh sapa ar-rajulu seorang laki-laki jarohu pada tetangganya. Mungkin ya tonggoku duwe beras sih kaya ya. Aku luwe ya daripada aku sing mati mending tonggoku ae patenane. Itu. Wa bana amihi dan anak laki-laki pamannya rojul. Saudara sepupunya ya dibunuh. Wadha korobatihi dan yang mempunyai kerabatnya rojul. Bunuh tetangganya, bunuh saudara sepupunya, bunuh kerabatnya itu ya mentolo. Ya, tega. Faqala maka berkata sapa ba'dul qaum sebagian kaum. Ya Rasulullah wahai utusan Allah. Wa ma'ana dan iku bersama kami ukulana utawi akal-akal kami, akal ya akal pikiran itu, dalikal yaum demikian itu hari ya. Lah waktu itu apa kami itu masih punya akal gitu loh, apa masih punya pikiran jernih maksudnya. Pakola maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tidak, wis nggak ono uteke wis. Tunzau dicabut apa ukulu aksari dalika zaman, akalnya kebanyakan demikian itu zaman. Jadi kebanyakan orang itu memang sudah tidak punya akal lagi. Ya, wis ndak punya akal lagi, wis ngawur-ngawur tok wis. Wayah lufu dan menggantikan lahu bagi zaman apa habaun itu apa kehinaan ya. Artinya ya orang-orang bodoh. Habaun itu ya orang-orang bodoh, orang-orang tidak berkualitas, minanas dari manusia, la ukula yang tidak ada akal lahum bagi mereka. Jadi yang jadi pemimpin wayah lufu lahu habaun minanas, yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin waktu itu, orang-orang yang ditokohkan waktu itu ya orang-orang bodoh itu ya. Tuma kola kemudian berkata sopo al-As'ari, waimullah demi Allah, ini sesungguhnya aku la adunuha, niscaya menyangka aku pada apa, pada keadaan zaman seperti itu, mudrikati menjumpai padaku wa iyakum dan pada kalian. Jadi Al-As'ari itu zaman dulu loh ya. Hidup di era Ibnu Majah bahkan sebelumnya itu mengatakan ini kayaknya zaman sekarang ini. Kita kena zaman ini kan kalian kena. Padahal sing lebih berhak ngomong seperti itu ya kita ini. Itu ya. Waimullah demi Allah, ma tidak ada li bagiku walakum dan bagi kalian minha dari keadaan tersebut makhrajun utawi jalan keluar atau tempat keluar. Yes, kita sudah tidak bisa kemana-mana ini ya sudah wis kenek ini. Nah. In adrokna, seandainya menjumpai apa keadaan pada kami, fima di dalam apa-apa ahida yang menjanjikan
atau memberi pesan ilaina pada kami sopo Nabi Yuna Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam ila kecuali anah ruja jika keluar kami kama dakholna sebagaimana masuk kami fiha di dalam keadaan. Jadi seandainya apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita itu kok mengenai kita betul, maka bagiku dan bagi kalian itu tidak ada jalan keluar lagi kecuali kita keluar dari masalah itu sebagaimana dulu kita masuk ke masalah itu. Ya, yang dulu asalnya maju teratur, nah, kalau pengen keluar dari masalah itu kita mundur teratur. Itu harus seperti itu. Kalau ndak, waduh, remuk kabeh itu. Hadasana Muhammad bin Basar, dasana Sofwan bin Isa, dasana Abdullah bin Baidin, muadzinu masjidi Jarodan, muadzinnya masjid Jarodan. Kala berkata Abdullah, dasatni berceritani padaku sopo Udaisatu bintu Uhban. Kolat berkata dia, lama jaa ketika datang sopo Aliyu bin Abi Thalib hahuna di sini, yaitu Al Basroh, tanah Basroh. Tanah Basroh tahu ya, di wilayah Irak itu Basroh. Dakhala masuk siapa Ali ala abi atas bapakku. Jadi ketika Ali datang di tanah Basroh, dia bertamu ke bapakku. Dakhala maka berkata sopo Ali, ya. Fakola maka berkata sopo Ali, ya Aba Muslim, he Aba Muslim, ala tu'inuni, apakah tidak menolong kamu nih padaku, ala haula il qaumi, atas demikian itu kaum. Ya waktu itu kan di era Ali itu ada perang saudara memang. Ya, pertama antara Ali dan Aisyah, yang kedua itu disebut perang Jamal. Antara Ali dan Aisyah juga ada perang Siffin. Perang Siffin itu antara Ali dan Muawiyah. Jadi sesama umat Islam ya saling bunuh, ya. Nah, waktu Ali itu nyampe di Basroh itu bertamu ke bapak saya. Dia mengatakan, wahai Aba Muslim, apa kamu nggak mau membantu aku untuk mengalahkan mereka itu? Itu ya, solidaritasmu mana? Gitu kan? Kala berkata Aba Muslim, bala, iya, ya, tak bantu kamu. Tapi balanya ini ya bala-balaan, istilahnya ya enggak. Aba Muslim itu enggak mau terlibat. Aba Muslim enggak mau terlibat, itu ceritanya. Kala berkata sopo Abdullah bin Ubaid, Pada'a maka memanggil sopo Aba Muslim jariatan pada anak perempuan, atau jariyah itu bermakna budak perempuan ya bisa, lahu bagi Aba Muslim. Terus anak perempuannya Aba Muslim itu dipanggil, nak sini nak. Fakola maka berkata Aba Muslim, ya jariyah, wahai jariyah,
akhriji mengeluarkanlah kamu jariyah saifi pada pedangku, tolong ambilkan pedangku, bawa sini. Qala berkata Abdullah bin Ubaid, fa akhrajathu maka mengeluarkan sopo jariyah hu pada pedang. Fasala maka menghunus sopo Aba Muslim minhu dari pedang. Ngerti menghunus? Ya pedang yang disarungkan itu terus keluarkan dikit ya. Qadra sibrin kira-kiranya 1 jengkal. Fa'idha maka ketika itu huwa utawi pedang khosabun terbuat dari kayu. Ya enggak tajem. Ya pedang-pedangan ngono kuwi. Pedang mainan itu. Ini loh pedangku. Sret tuh, sangar kan. Ternyata terbuat dari kayu. Artinya dia enggak mau terlibat dalam perang saudara itu. Fakola maka berkata sopo Aba Muslim, Ina kholili sesungguhnya kekasihku, wabna amika dan putra pamanmu Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali itu sepupunya Rasulullah. Ya, iku ahida berjanji atau berpesan siapa Nabi ilaya padaku. Ya, sekarang kan era fitnah lah. Dulu Nabi itu yang kekasihku dan juga saudara sepupumu itu pesen kepada aku. Idza kanat ketika ada apa al fitnatu fitnah bainal muslimin antara orang-orang Islam. Ya, kalau nanti terjadi fitnah kekacauan perang saudara antara sesama orang Islam, fa'at takhidu maka akan mengambil aku saifan pada pedang min khosabin dari kayu. Ya pedang-pedang mainan itu, ya bukan pedang sungguhan, pedang kok dari kayu. Ya, itu pesannya Nabi seperti itu. Aku disuruh bikin pedang bukan dari besi tapi dari kayu. Fa'in syi'ta maka seandainya menghendaki kamu Ali, kharajtu maka keluar aku Aba Muslim maka bersamamu. Ya kalau pedangku dari kayu ini ya terserah kamu. Kalau kamu ajak perang oke lah. Yang jelas nanti aku mati konyol di sana kan gitu ya. Ya apa? Gitu kan. Pedangku dari kayu kok. Kala berkata Ali, lahat jata, tidak ada butuh li bagiku Ali fika di dalam kamu. Wala dan tidak visa fika di dalam pedangmu. Aku nggak butuh kamu, aku juga nggak butuh pedangmu. Kamu nggak ikut ya sudah itu. Hadasana Imran ibnu Musa Al-Laisi, dasana Abdul Waris ibnu Said, dasana Muhammad ibnu Juhadah, an Abdurrahman ibni Sarwan, an Hudzail ibni Surahbil, an Abi Musa Al-As'ari, qala berkata Abi Musa, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ina sesungguhnya iku baina yadayis sa'ah antara depannya kiamat. Artinya menjelang hari kiamat. Apa fitanan berbagai macam fitnah. Kakito ilaili seperti potongan malam al-mutlim yang gelap. Jadi seperti potongan malam yang gelap sudah. Jadi orang kalau ada di kegelapan malam ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terus
mau ngapain juga nggak tahu, kemudian keadaannya juga mencekam, nanti digigit ular gimana, ya kan, nanti disengat kalajengking gimana, kan gitu kalau di kegelapan. Jadi mau kemana ya nggak tahu, harus berbuat apa ya nggak tahu, terus kalau di situ terus kok ya kayaknya bahaya, nanti ada di suatu masa keadaannya seperti itu. Yusbihu pagi-pagian sopo arrojulu seorang laki-laki. Fiha di dalam fitnah iku mukminan orang yang beriman. Jadi paginya itu masih beriman. Wayumsi dan sore-sorean dia rojul kafiron sudah dalam keadaan kafir. Jadi pagi itu ya masih mengharamkan, tapi sore sudah menghalalkan. Jadi pagi itu sudah masih beriman. Ini saudaranya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirusak kehormatannya gitu. Paginya, nah, sore sudah dilanggar semua itu. Seperti itu. Atau memang bermakna ya pagi beriman betul, lah sore sudah kafir, sudah. Wayumsi dan sore-sorean dia rojul mukminan keadaan orang yang beriman. Waisbihu dan pagi-pagian dia kafiron sudah dalam keadaan kafir. Ya, segitu itu. Sore masih iman, besok itu sudah kafir. Al-Qaid orang yang duduk fiha di dalam fitnah iku khairun lebih baik minal qaim daripada orang yang berdiri. Ini ya kinayah. Ya, kinayah itu artinya jangan banyak apa? Jangan banyak tingkah. Lah ya itu. Intinya jangan banyak tingkah. Jadi bahayanya kalau berdiri itu jauh lebih besar daripada duduk. Ya, bahayanya besar itu. Jangan banyak tingkah. Wal qaim dan orang yang berdiri pihak di dalam fitnah itu khairun lebih baik minal masi daripada orang yang berjalan. Wal masi dan orang yang berjalan pihak di dalam fitnah iku khairun lebih baik minasai daripada orang yang lari kecil atau berjalan cepat. Fakasiru maka memecahlah kalian. Memecahlah kalian isiyakum pada itu busur panah kalian. Jadi senjata-senjata kalian ya dirusak sajalah. Wakotiu dan memotongilah kalian autarokum pada tali panah kalian. Jadi busurnya dirusak, tali panahnya ya dirusak. Watribu dan memukulkanlah kalian bisuyuh fikum terhadap pedang-pedang kalian al-hijarota pada batu biar tumpul, biar tidak digunakan untuk bunuh orang. Ya. Fa'in duhila maka seandainya dimasuki ala ahadikum atas salah satu di antara kalian, falyakun maka supaya ada dia ahadikum kakhoiri ibnai Adam, seperti lebih baiknya dua anak Adam, Qabil dan Habil. Artinya yang
ngalah, ya, yang ngalah Qabil dan Habil itu. Kondisinya ya seperti itu, mau diapakan lagi, ngalah, dibunuh ya ben itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yazid bin Harun, an Hamad bin Salamata, an Sabit au Ali bin Zaid bin Jat'an atau Ali bin Zaid bin Jat'an. Saka ragu-ragu sapa Abu Bakrin Abu Bakar. Abu Bakar di sini Abu Bakar bin Abi Saibah. Jadi Hamad itu kalau enggak dengar dari Sabit ya dari Ali. An Abi Burdah, dari Abi Burdah qala berkata Abi Burdah. Dakhaltu masuk aku ala Muhammad bin Maslamah atas Muhammad bin Maslamah. Faqala maka berkata dia Muhammad, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda Rasul. Innaha bahwasanya satakunu akan ada apa fitnatun, ya kerusakan, wa furqatun dan pecah belah, waktilafun dan perselisihan. Fa'idha kana maka ketika ada opo kadalika seperti demikian itu, ya, fakti maka datanglah kamu bisaifika dengan membawa pedangmu, Uhudan pada gunung Uhud. Fatribhu maka memukullah kalian, hu pada pedang, jadi memukulkanlah kalian hu pada pedang, kata yang kotia sehingga patah apa pedang. Ya, bawa ke gunung Uhud sana, dipukulkan ke batu atau apa sampai patah. Tuma kemudian ijlis, duduklah kamu fi baitik, di rumahmu. Hatta tak tiaka sehingga datang kepadamu apa yadun tangan kotiatun yang melakukan kekeliruan, yang pada akhirnya membunuh kamu. Ya. Atau maniatun. Maniatun itu kematian. Qadiyatun yang menyelesaikan hidupmu maksudnya. Ya, sampai kamu dibunuh orang atau mati biasa, wis di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Fakot wakoat maka sungguh telah terjadi apa fitnah perpecahan ya di era Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Wa fa'altu dan berbuat aku atau melaksanakan aku ma pada apa-apa kala yang bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah aku ya bisa melaksanakan pesennya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Wis enak wis ora melok-melok. Ya.